Halo semuanya, di video ini kita masih membahas mengenai perlakuan atau rekayasa permukaan dengan menggunakan proses thermochemical. Tapi di video ini kita akan fokus di proses nitriding. Seperti apa prosesnya? Mari kita lihat. Jadi proses nitriding adalah proses di mana kita memasukkan nitrogen ke dalam permukaan baja, ya. Dan di sini prosesnya berada di bawah temperatur critical, ya, atau di bawah temperatur ionisasi, ya. Kemudian nitrogen sendiri memiliki sumber dari amonia, ya. Kemudian range temperaturnya berada di temperatur sekitar 600 sampai 650. Ya, temperatur prosesnya bisa dibandingkan dengan carburizing yang harus di temperatur oksidasi sekitar 900, ini masih jauh lebih rendah, ya. Nah, eh, karena dia tidak di temperatur oksidasi dan metode pengerasannya bukan Martensit, ya, maka dia tidak perlu di quenching, ya. Metode pengerasannya didapat dari adanya nitriding layer, ya, yang berupa compound zone dan juga diffusion zone. Ya, kita akan bahas sedikit ya mengenai nitriding layer ini. Ya, jadi seperti yang sudah kita bahas tadi, ya, nitriding layer itu terdiri dari dua zone, ya, compound layer dan juga diffusion zone. Ya, compound layer memiliki ketebalan sekitar 2 sampai 30 micron, ya. Kemudian di situ ada senyawa, ya, epsilon seperti Fe23 carbonitride, ya, dan juga senyawa gamma atau Fe4 nitride, ya. Jadi dia bereaksi menjadi senyawa, ya, Fe23 carbonitride atau Fe4 nitride, ya. Compound layer ini karena warnanya putih, ya, maka dia sering disebut white layer. Ya, dia sangat keras, dia memiliki sifat yang sangat-sangat keras, ya. Ini kurang lebihnya ilustrasinya, ya. Jadi di sini adalah common layer. Nah, di bawahnya adalah diffusion zone, ya, di mana nitrogen yang masuk itu tidak bereaksi dengan karbon atau Fe, ya, dia akan masuk, ya, sebagai interstitial, ya. Dia masuk sebagai interstitial sehingga dia bisa menghambat pergerakan dislokasi, sehingga dia juga bisa untuk memperkeras atau meningkatkan kekerasan dari permukaan si baja. Ya. Nah, ini adalah kurang lebihnya profilnya, ya. Jadi biasanya di permukaan itu ada compound layernya, ya, kemudian ada daerah di mana ada compound layer dan diffusion zone interface, dan di paling bawah itu biasanya adalah diffusion zone. Jadi paling tebal, ya, itulah diffusion zone, ya. Nah, dari ini, ya, ketebalan ini sebenarnya bisa kita atur, ya, dengan pengaturan potensial dari amonia gasnya, ya. Nah, nitrogen potensialnya itu sendiri sebenarnya bisa kita jabarkan sebagai pressure dari NH3 sebagai amonia sebagai sumber dari nitrogennya, ya, dibagi dengan pressure atau H2 atau potensial dari H2, ya. H2 itu adalah hasil dari cracking gas dari NH3-nya, ya. Nah, dengan pengaturan nitrogen potensialnya, ya, kita bisa mengatur seberapa jauh atau seberapa dalam nitrogen itu berdifusi, ya. Tetapi yang penting, yang sangat umum, yang sangat perlu diperhatikan adalah disosiasi dari amonia ini, ya, NH3. Jadi sebagai sumber nitrogennya adalah NH3, ya. NH3 akan terdisosiasi menjadi 3H plus N, ya. 30-40% amonia akan terdisosiasi, ya, dan akan menghasilkan free nitrogen yang akan diserap atau diabsorb atau didifusikan ke dalam baja, ya. Ya, nitrogen prosesnya mirip dengan karbonisasi, ya. Dia bisa bisa dilakukan menggunakan gas, salt atau plasma, ya. Salt bath proses juga masih sama dengan karbonisasi karena dia menggunakan cyanida, maka cukup jarang digunakan, ya. Sekarang bagian plasma nitriding sering digunakan karena dia lebih bersih, ya. Tetapi karena lebih simpel, ya, gas nitriding masih dominan untuk digunakan di industri. Ya. Oke, ini ada perbandingan antara berbagai proses nitriding, ya, gas, plasma nitriding dan high pressure nitriding, ya, kemudian temperaturnya, waktunya, dan media nitridingnya. Ya, bisa dilihat di sini temperaturnya cukup rendah karena dia tidak perlu diautomatisasi,
Tapi bisa dilihat juga ya, durasinya dia cukup lama. Ya. Nah, ini adalah profil pemanasan atau profil proses nitridingnya. Ya, pertama kita purging dulu ovennya dengan menggunakan N2 supaya tidak ada gas lain situ sambil meningkatkan temperaturnya. Kemudian processing, ya kita tambahkan amonianya di sini. Ya, kemudian purging dan cooling, kemudian baru diturunkan temperaturnya. Ya, jadi prosesnya relatif mirip dengan karbonisasi dengan temperatur yang lebih rendah. Ya. Proses gas nitriding yang menggunakan amonia bisa dilakukan single stage atau double stage. Ya, single stage proses yang nitriding biasanya dilakukan di temperatur 530 derajat Celcius ya, dengan dissociation rate dari si amonianya 20-30%. Ya, di sini dia akan memproduksi white layer atau diffusion compound zone-nya, ya, white layer compound zone-nya dia sangat keras tapi dia relatif brittle. Jadi white layer tadi itu compound layer tadi ya, Fe23CN atau Fe4CN itu dia sangat keras tetapi dia relatif brittle ya. Nah, kemudian untuk two stage proses ya itu bisa dilakukan 2 kali dengan stage pertama mirip ya. Stage kedua dilakukan dengan dissociation rate amonia yang lebih tinggi, sekitar 6,75% untuk menambah suplai nitrogen yang masuk ke dalam baja. Ya, di two-stage proses ini ya diffusion zone-nya akan jauh lebih dalam. Ya, nitriding bisa dilakukan untuk semua baja ya untuk meningkatkan fatigue dan wear resistance. Ya, tetapi biasanya kita masih menginginkan adanya paduan ya seperti AL atau CR atau MO ya, karena paduan paduan ini memiliki affinity atau dia lebih mudah berikatan dengan nitrogen ya untuk menghasilkan nitrogen compound ya. Jadi baja karbon tidak masalah, tapi apabila ada paduan yang bisa mengikat nitrogen lebih kuat ya, biasanya itu akan bisa lebih disukai untuk digunakan. Ya. Pada baja paduan ya, maka kita akan menghasilkan paduan nitrida yang sangat-sangat keras ya sampai 900 sampai 1100 ppm ya. Compare dengan plain carbon steel ya, tetap bisa menghasilkan compound layer ya, tetapi biasanya dia akan relatively lebih poros ya dan juga tidak terlalu keras dan relatif tidak brittle. Ya. Itu adalah apabila kita gunakan di carbon steel. Ya. Dan yang terakhir adalah beberapa penggunaan baja ya dan juga aplikasinya dalam nitriding ya, perbedaan baja yang digunakan, kemudian peningkatan sifat yang ada yang dihasilkan dengan melakukan nitriding di beberapa baja yang berbeda. Ya. Jadi mungkin cukup sekian untuk proses nitriding. Ya, semoga bisa menambah pengetahuan kita ya untuk thermochemical proses ini ya. Sampai jumpa lagi di video lainnya.